Halo Dailiners, kembali lagi bersama saya di channel Delineare. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Raya and the Last Dragon yang dirilis tanggal 3 Maret 2021. Film animasi ini terinspirasi dari keragaman budaya yang ada di Asia Tenggara, mulai dari kuliner, arsitektur bangunan, hingga senjata yang digunakan. Penasaran seperti apa filmnya? Skuy, langsung aja disimak rangkuman film berikut ini. Dikisahkan 500 tahun yang lalu, Kumandra merupakan negeri yang hidup harmonis, dan naga adalah makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Namun wabah berbahaya yang bernama Drun datang dan menyebar seperti api, serta mengubah semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Para naga berjuang untuk melawan Drun, tapi mereka semua kalah dan berubah menjadi batu. Saat itu, si Sudatu yang merupakan naga terakhir memusatkan semua sihir dari naga-naga lain menjadi sebuah permata dan memusnahkan para Drun, serta mengembalikan semua orang, kecuali para naga yang tetap menjadi batu. Sisu pun kemudian menghilang, dan yang tersisa hanya permata yang kemudian diperbuatkan oleh orang-orang yang serakah dan memecah belah Kumandra. Suatu hari di negeri Herd, Raya menuju ke tempat di mana permata naga itu disimpan. Setelah dibantu oleh Tuk-Tuk dan melalui beberapa rintangan, akhirnya Raya bisa masuk ke tempat itu dan bertemu dengan Ketua Benja, penjaga batu permata naga yang juga merupakan ayah Raya. Ketua Benja mengatakan pada Raya, dia tidak akan mampu menginjakan kakinya di lingkaran permata naga. Namun ketika serangan terakhir, Raya terjatuh, tapi jempol kaki Raya berhasil menempel di lingkaran naga itu, dan Raya dinyatakan lolos tes oleh ayahnya dan menerima warisan sebagai penjaga permata naga. Pada hari itu, Ketua Benja berkata kepada Raya bahwa negeri-negeri lain akan datang ke negeri Herd. Negeri-negeri tersebut adalah Tail, Talon, Spine, dan Fang. Tujuan keempat negara datang ke negeri Herd bukan untuk bertarung, melainkan menghadiri undangan makan dari Ketua Benja. Karena dia percaya kehidupan Kumandra yang harmonis bisa kembali lagi. Ketika Ketua Benja berpidato, mengajak para negeri untuk kembali menjadi Kumandra, semua negara riuh dan sentimen terhadap negeri Herd yang mempunyai permata naga. Kemudian Raya berkelakar dan bertanya, apa ada yang lapar? Kemudian Namari, anak dari ketua negeri Fangs, mendekat dan mulai berkenalan dengan Raya. Raya melihat Namari mengenakan kalung dengan liontin naga. Dari sini obrolan mulai tercipta di antara mereka. Kemudian Raya mengajak Namari untuk makan dan mengobrol di dalam. Namari mengatakan bahwa naga Sisu masih ada. Kemudian dia menunjukkan sebuah peta yang mengisahkan bahwa setelah Sisu mengalahkan Drun, dia terjatuh ke dalam air dan mengambang ke hilir. Kemudian Namari memberikan kalung Sisu miliknya untuk Raya. Dan Raya menunjukkan tempat di mana permata naga itu disimpan. Sampai di lokasi, Namari menendang Raya hingga tersungkur, dan Namari menyalakan kembang api sebagai kode dari negara Fang. Tak berselang lama, pengawal negara Fang sampai di tempat permata itu dan disusul oleh Ketua Benja dan negara lain yang menginginkan permata naga itu. Saat Ketua Benja terkena panah dan terjatuh, orang-orang berebut permata naga hingga permata itu terjatuh dan pecah menjadi 5 bagian. Tak berselang lama terjadi gempa di tempat itu. Drun keluar dan langsung menyerang orang-orang di sekitarnya hingga menjadi batu. Orang di keempat negara yang melihat masih ada sihir dari permata yang pecah langsung berebut untuk mengambilnya. Ayah Raya kemudian memberikan pecahan batu permata yang dibawanya untuk Raya dan melemparkan Raya ke dalam sungai agar Raya selamat. Akhirnya Ketua Benja tersentuh Drun dan berubah menjadi batu.
6 tahun berlalu, Raya dan Tuk-Tuk sudah besar sekarang. Mereka ada di negara Tail untuk mencari Sisu. Ini adalah sungai terakhir yang didatangi oleh Raya dan Tuk-Tuk. Raya dikagetkan dengan kedatangan drone. Setelah mengusir drone, Raya lantas turun ke sungai yang tertutup oleh kapal yang karam. Raya menyiapkan sesaji dan menyalakan lilin. Dengan putus asa, Raya berharap Sisu Datu keluar dari sungai ini. Raya mulai bernyanyi semacam mantra dan menuangkan air dari pot ke dalam gelas bejana. Ketika Raya memejamkan matanya, air sungai itu bergerak berbalik arah dan membentuk butir-butir air yang terbang. Dan naga Sisu pun muncul dari pusaran butir air. Saat keluar, Sisu mengira hari itu adalah 500 tahun yang lalu. Dia juga merasa lapar dan langsung menyantap dendeng nangka Raya yang tampak tidak enak setelah dimakan. Raya kemudian memberitahu Sisu bahwa permata naga telah pecah dan Raya meminta Sisu untuk membuatnya kembali. Tapi ternyata bukan Sisu yang telah membuat permata naga itu, melainkan saudara-saudaranya yang telah membuatnya. Saat Sisu memegang pecahan permata yang dibawa oleh Raya, dia bersinar dan ternyata itu adalah sihir dari adik Sisu yang bernama Amba. Hal ini memberikan harapan bagi mereka berdua untuk menyatukan kembali permata yang pecah. Tak berselang lama, rombongan Namari tiba di tempat itu dan menemukan cincin Raya yang terjatuh. Namari pun langsung menuju ke ujung sungai, tapi Raya, Tuk-Tuk, dan Sisu telah pergi untuk mencari pecahan permata naga yang diambil oleh negara Tail. Di sini Sisu mendapatkan kekuatan sihir dari kakaknya yang bernama Prane. Dia berubah menjadi manusia. Tak berselang lama, gerombolan Namari berhasil menemukan keberadaan Raya. Saat Namari akan menyerang, Raya lantas mengaktifkan jebakan yang telah dibuat oleh ketua negara Tail yang mengubur Namari dan gerombolannya. Raya dan Sisu pun berhasil lolos dengan menceburkan diri ke sungai dan naik kapal dan bertemu dengan Baun yang merupakan koki sekaligus kapten di kapal itu. Raya dan teman barunya melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Talon. Namari lantas kembali ke negeri Feng untuk memberitahu Putri Virana yang merupakan ibunya. Malam pun tiba. Di dalam kapal, Bon bercerita dan ternyata keluarganya telah menjadi batu akibat ulah drone. Raya dan rombongan sampai di negeri Talon. Bangunan di negeri ini terapung di atas air untuk menghindari serangan drone. Raya mengatakan bahwa negeri Talon adalah pusatnya pencopet dan penipu dan menyuruh Sisu agar tetap di dalam kapal. Raya dan Tuk-Tuk turun dari kapal dan mencari ketua Talon. Di sini Raya bertemu dengan bandit kecil bernama Noi dan 3 monyetnya yang bernama Ongis. Mereka mengambil pecahan permata naga yang ada di kantong Tuk-Tuk. Kemudian terjadi drama pengejaran oleh Raya dan Tuk-Tuk. Bandit kecil itu dapat dihentikan setelah Tuk-Tuk menghalaunya dengan sebuah keranjang. Ternyata keluarga dari bandit kecil itu juga merupakan korban dari sentuhan drone. Raya pun menawari bandit kecil itu untuk bergabung dan membantunya mengambil pecahan permata dari ketua Talon. Bandit kecil itu mengecoh pengawal Talon dan melakukan drama pertunjukan bersama 3 ekor monyetnya. Sementara Raya menyelinap masuk. Ternyata Deng Hai, ketua Talon, telah menjadi batu dan permata yang dicari dibawa oleh ketua Talon yang baru. Di sisi lain, Sisu keluar dari kapal dan mengambil berbagai barang dari pedagang tanpa membayar. Sisu bilang dia mempunyai pecahan permata naga untuk membayarnya. Hal itu didengar oleh seorang nenek yang ternyata adalah ketua Talon. Lantas nenek itu membawa Sisu ke suatu tempat yang dipenuhi oleh drone. Nenek itu mengancam Sisu meninggalkannya di tempat itu jika tidak memberitahu pecahan permata yang dibawa Raya. Saat pintu akan ditutup, Raya dan Tuk-Tuk tiba dan merebut pecahan permata dari nenek. Ketika Sisu memegang pecahan permata dari negeri Talon, dia mendapatkan kekuatan sihir berupa kabut dari adik lelakinya yang bernama Jagan.
dan mereka kabur menuju kapal untuk menuju ke negeri Spine. Sementara di negeri Feng, Namari meminta ibunya menyiapkan pasukan untuk mencegat Raya di negeri Spine. Sesampainya di negeri Spine, Sisu langsung kabur dengan membawa bubur. Dia bermaksud memberikan bubur itu untuk ketua Spine, karena Sisu ingin membuktikan pada Raya bahwa jika ingin memberikan kepercayaan kepada orang dengan cara memberikan kepercayaan itu terlebih dahulu. Akan tetapi saat Sisu berusaha membuka gerbang, mereka terkena jebakan dan bertemu dengan seorang prajurit Spine yang kesepian bernama Tong. Tak lama berselang, Tuk-Tuk, Bone, dan Noi mendobrak pintu rumah dan langsung mengikat Tong. Saat Namari datang, Raya melihat seluruh rakyat di Spine dan juga keluarga Tong sudah menjadi batu. Pantas saja Tong merasa sangat kesepian. Kemudian Raya menyuruh semuanya untuk kabur lewat pintu belakang dan Raya akan menghadapi Namari untuk mengalihkan perhatian selagi teman-temannya kabur. Saat Raya kalah dari Namari, Sisu datang dan menyemburkan kabutnya. Semua tercengang ketika Sisu menampakkan wujud aslinya sebagai naga. Namari tak bisa berkata-kata. Raya dan rombongannya pun menghilang di balik kabut. Ketika di kapal, Tong memberikan pecahan permata yang dibawanya dan Sisu mendapatkan kekuatan sihir dari kakak lelakinya yang berupa hujan. Pecahan terakhir berada di negeri Feng. Raya dan teman-temannya menyusun rencana sebelum mengambil pecahan permata tersebut. Sisu tetap pada pendiriannya, yaitu dengan cara memberikan kepercayaan kepada negeri Feng. Tapi Raya menolak. Lalu Raya diajak jalan-jalan oleh Sisu ke negeri Heart dan menceritakan bagaimana terjadinya batu permata naga itu. Batu ini dibuat oleh kekuatan sihir saudara-saudaranya dan dipercayakan kepada Sisu. Atas dasar kepercayaan itu, Sisu memiliki kekuatan yang lebih besar dan memusnahkan drone. Malam harinya, Raya menyuruh Noi untuk memberikan liontin naga kepada Namari dengan harapan hati Namari tersentuh dan mau membantunya. Keesokan harinya, Raya bertemu dengan Namari. Dia membawakan pecahan permatanya. Tapi ketika Raya akan menyatukan pecahan permata, Namari mengeluarkan panah. Panah itu pun terlepas dari busurnya dan mengenai Sisu, yang akhirnya jatuh ke sungai. Namari pun kabur dengan membawa pecahan terakhir. Seketika air sungai yang mengelilingi negeri Feng surut dan drone langsung merangsak masuk. Raya mengejar Namari masuk ke dalam istana untuk menghajarnya dan diikuti oleh Bone, Noi, dan Tong. Mereka mencoba untuk menyelamatkan orang-orang yang belum menjadi batu. Ketika bertarung, Namari terlihat kalah dan seperti biasanya mengeluarkan jurus kata-kata liciknya agar Raya percaya kepadanya. Saat melihat keluar, Raya lebih memilih menyelamatkan orang-orang dari ancaman drone ketimbang melanjutkan pertarungan dengan Namari. Akhirnya Namari pun bergabung dengan Raya dan membantu menyelamatkan rakyatnya dari ancaman drone. Tapi saat semua sudah keluar, Raya, Namari, Bone, Noi, dan Tong terperosok ke dalam tanah dan sihir permata naga mulai memudar. Raya teringat dengan ucapan Sisu dan meminta teman-temannya memberikan permata itu kepada Namari. Ketika teman-temannya tidak percaya pada Namari, Raya mengawali untuk memberikan permata itu kepada Namari, yang kemudian diikuti oleh yang lain. Namari menyusun pecahan tadi dan dia juga ikut menjadi batu. Tak berselang lama, sihir batu permata itu bekerja dan memusnahkan drone di seluruh penjuru. Semua orang termasuk naga yang menjadi batu kembali hidup. Begitu juga dengan Sisu. Akhirnya mereka semua berkumpul lagi dengan keluarganya masing-masing dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kita harus amanah ya guys. Oke, demikian rangkuman cerita yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan salam rebahan.